Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas matematika kelas 8 ya, yang berada di halaman 135 sampai 136 untuk bagian B nomor 1 sampai nomor 5 insyaallah. Baik, mari kita mulai. Kerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Harga sepasang sepatu 2 kali lipat dari harga sepasang sandal. Arjuna membelikan 7 pasang sepatu dan 8 pasang sandal untuk dijual kembali dengan total bayar Rp660.000. Tentukan harga sepasang sepatu berdasarkan informasi tersebut. Oke, kita misalkan ya. Di sini harga sepasang sandal adalah X. Harga sepasang sepatu itu adalah 2X. Kenapa 2X? Karena tadi dibilang harga sepasang sepatu 2 kali lipat ya, 2 kalinya dari harga sandal. Jadi kalau sandal harga X, maka sepatu adalah 2 kali X atau 2X. Bisa dipahami ya? Nah, maka kalau di sini tadi kalimatnya 7 pasang sepatu dan 8 pasang sandal. 7 pasang sepatu ditambah 8 pasang sandal, itu katanya total bayarnya Rp660.000. Nah, jadi bisa kita tulis tadi satu pasang sepatu itu adalah 2X harganya. Berarti kalau ada 7 tinggal kita kali 7. Lalu satu pasang sandal itu X. Berarti kalau ada 8 berarti 8 kali X sama dengan 660.000. Jadi bisa kita hitung ini 14X, 7 kali 2 ini 8X. Jadi totalnya adalah 22X. 22X sama dengan 660.000. Berarti kalau kita mau cari X, 22-nya kita pindah ke ruas kanan, yaitu jari kita bagi. Jadi 660.000 dibagi 22, yaitu hasilnya 30.000. Jadi X itu adalah 30.000, atau X itu adalah harga sepasang sandal ya. Maka harga sepasang sepatu 2 kali X, yaitu berarti 2 kali 30.000, yaitu 60.000. Oke, itu untuk pembahasan nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Segitiga sama kaki memiliki satu sisi dengan panjang 5 kali panjang sisi lainnya. Jika keliling segitiga sama kaki paling tidak 60 cm, berapa panjang minimal setiap sisi segitiga? Oke, kalau digambar seperti ini ya, ada segitiga sama kaki, berarti panjang ini dengan panjang ini sama ya. Kalau kita tulis di sini, misalnya sini sisi pertama S1, sisi kedua S2, lalu ini sisi ketiga S3. Segitiga sama kaki memiliki satu sisi dengan panjang 5 kali panjang sisi lainnya. Jadi ini 5 kalinya, jadi 5X, ini adalah X. Seperti itu ya. Nah, kelilingnya adalah paling tidak 60 cm ya. Kelilingnya itu berarti tinggal dijumlahkan S1 tambah S2 tambah S3 ya. Jadi 5X ditambah 5X ditambah X paling tidak, berarti minimalnya 60. Berarti kalau ada paling tidak itu kita tulis lebih besar sama dengan 60. Jadi kalau kita hitung ini 10 tambah 1X jadi 11X. Lebih besar sama dengan 60 ya. Kemudian berarti mau cari X, 11 kita pindah ke ruas kanan, yaitu berarti dibagi 11, yaitu 60 per 11. Atau kalau kita tulis 60 dibagi 11 itu sekitar 5,45. Jadi X lebih besar sama dengan 5,45. Oke. Nah, berarti itu adalah X itu sama aja berarti S3-nya ya, S3-nya. Kemudian untuk S1 dan S2-nya itu bisa kita cari adalah kan 5X ya. Berarti itu sama dengan 5 kali 60 per 11. Kalau kita jadikan pecahan campuran, itu hasilnya 27 3 per 11. Dari mana? Yaitu 5 dikali 60 dibagi 11 ya. 5 dikali 60 itu 300. Masih ingat ya, merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Ini 300 dibagi 11 ya.
dapat 30 dibagi 11 itu adalah 2 kali 11 22, 80 dibagi 11 itu adalah 7, jadi 77. Ini sisanya 3. Jadi penulisannya adalah 27 11/3 gitu ya. Jadi hasilnya ini 27 3/11. Bisa dipahami ya? Atau S1 atau S1-nya itu adalah S2 5X, yaitu kan X-nya tadi kalau kita merubah desimal berarti 5 dikali 5,45, yaitu hasilnya 27,25. Itu kalau dalam bentuk desimal seperti itu ya. Untuk S3-nya kalau mau kita rubah menjadi pecahan campuran itu berarti ini kan tadi 60/11. Jadi hasilnya sama, caranya membaginya tadi 60 bagi 11 itu 5/11 itu. Kalau kita rubah menjadi pecahan campuran ya, kalau jadi desimal ini hasilnya. Semoga bisa dipahami ya. Ini adalah hasil S3-nya yaitu 55/11 dalam bentuk pecahan campuran atau 5,45 dalam bentuk desimal. Ini S1 dan S2-nya itu sama dalam bentuk campuran, ini dalam bentuk desimal seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 3. Pak Amri berencana membangun rumah di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebarnya 3Y+1. Jika luas tanah Pak Amri hanya 180 meter persegi, tentukan lebar tanah Pak Amri yang dapat dibangun rumah. Kita jawab untuk yang A ya. Diketahui panjangnya adalah 18 meter ya. Kemudian lebarnya itu adalah ini 3Y+1 meter, luasnya hanya 18 meter persegi. Hanya itu berarti lebih kecil sama dengan. Jadi bisa kita tulis luas lebih kecil sama dengan 18. Dimana luas itu adalah panjang kali lebar ya. Ada persegi panjang lebih kecil sama dengan 180. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui yaitu panjangnya 18, lebarnya itu adalah ini. Tinggal kita kali, jadi hasilnya ini 54Y, 18 dikali 3, lalu 18 dikali 1, ya ke sini lalu ke sini gitu ya. Hasilnya ini. Lebih kecil sama dengan 180. Jadi 54Y, 18-nya kita pindah ke ruas kanan yaitu jadi dikurang. Jadi 180 dikurang 18, 162. 54Y lebih kecil sama dengan 162. Maka kita akan mencari nilai Y, yaitu berarti 162. 54 pindah ke ruas kanan, jadi dibagi. Jadi 162 dibagi 54, yaitu 3. Jadi Y-nya lebih kecil sama dengan 3. Nah, berikutnya kita akan mencari lebarnya. Lebar kan tadi 3Y+1, Y-nya kita dapatkan 3, ya berarti sama aja. Kita substitusi aja langsung, Y itu kita ganti dengan 3. 3Y itu berarti 3 kali Y kan ya. Nah, berarti tinggal 3 kali 3 itu tambah 1, yaitu 10. Jadi lebar tanah yang bisa dibangun 10 meter. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang B-nya, biaya maksimal untuk konstruksi bangunan membutuhkan 9 juta rupiah setiap 2 meter persegi. Berapa biaya maksimal yang harus dikeluarkan Pak Amri untuk membangun rumah? Ya, berarti biaya maksimalnya tadi kan tanahnya ada luasnya itu 180. Nah, sebentar, ini tadi harusnya 18 ya panjangnya. Di sini saya kurang yang menuliskannya, harusnya di sini luasnya adalah
180 ya luasnya. Lebih kecil sama dengan 180 ya, ini diperbaiki kurang 0 penulisannya. Nah, luasnya 180 meter persegi. Nah, kalau per 2 meternya itu harganya 9 juta, berarti tinggal kita bagi dulu 180 dibagi 2 dikali dengan 9 juta, yaitu hasilnya adalah 810 meter persegi ya. 180 dibagi 2 itu kan 90 dikali 9 juta. 9 dikali 9 itu 81, tinggal tambah nolnya sejumlah 7. Jadi 810 juta rupiah. Oke, itu untuk jawaban atau pembahasan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Huma memiliki mobil pick-up yang hanya dapat membawa muatan maksimal 1 ton dan harus membawa buah naga 10 kotak. Untuk mengirimkan 2 jenis buah, Humam harus menempatkan kotak berwarna merah sebagai tempat buah naga seberat 25 kilo dan kotak biru sebagai tempat buah jeruk yaitu seberat 50 kilo. Pertanyaannya A, berapa banyak kotak yang bisa dibawa Humam dalam 1 kali perjalanan? Oke, diketahui tadi berat buah naga per kotak itu 25, berat buah jeruk per kotak itu 50, banyak kotak naga itu 10 kotak, banyak kotak jeruk itu X ya, belum diketahui, atau itu yang ditanya ya, berapa banyak kotak yang bisa dibawa Humam. Itu banyak kotak seluruhnya ya. Nah, banyak kotak jeruk itu kita misalkan X karena belum diketahui. Kemudian total berat buah naga, karena dia harus membawa 10 kotak berarti tinggal 10 dikali berat per kotaknya itu 25 kilo jadi 250 kilo. Sedangkan total berat jeruk itu berarti kan banyak kotaknya X, satu kotaknya 50 kilo berarti total beratnya X dikali 50 yaitu 50X. Sedangkan muatan maksimal itu adalah 1 ton atau sama dengan 1000 kg. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, maka kalau kita hitung total berat buah naga ditambah total berat buah jeruk itu harus sama dengan 1000 kilo maksimal ya. Karena tadi kapasitasnya hanya 1000 kilo atau 1 ton. Total berat buah naga itu 250. Total berat buah jeruk itu 50X. Jadi kalau kita jumlah itu sama dengan 1000 maksimal. Kemudian 50X berarti 250. Karena kita mau cari X ya, berarti 250 kita pindah ke ruas kanan jadi dikurang 1000 dikurang 250 750. Kemudian 50X sama dengan 750, berarti X sama dengan 750, 50 pindah ke ruas kanan kita bagi. Jadi hasilnya 15 kotak ya. Ini untuk jeruknya ya. Jadi jeruknya ternyata 15 kotak yang diangkut dalam 1 kali perjalanan. Tanya adalah totalnya seluruh kotaknya berapa. Karena tadi naganya 10 kotak, jeruknya kita dapatkan adalah 15 kotak, berarti totalnya adalah 25 kotak. Oke, itu untuk jawaban atau pembahasan yang pertanyaan A. Kita lanjut untuk pertanyaan B-nya. Berapa kali pengangkutan minimal yang dilakukan oleh Humam untuk membawa 195 kotak berisi jeruk? Ya, ini bicara jeruk saja pertanyaannya. 195 kotak ya. Tadi kan 1 kotak itu 50 kilo ya untuk jeruk. Kalau ada 195 kotak berarti kan kita harus kali 50 ya. 195 kali 50. Berapa beratnya? Jadi ternyata caranya 195 berarti dikali 50 itu berat total jeruk. Tinggal dibagi dengan muatan maksimalnya kendaraan tersebut yaitu 1000 kilo. Maka akan kita dapatkan berapa kalinya ya, tinggal kita bagi. Nah, ini
ini 195 dikali 5, yaitu 975 per 100, jadi 9,75, atau kalau kita bulatkan yaitu 10 kali. Untuk pengangkutan minimalnya untuk mengangkut jeruk sebanyak 195 kotak. Baik, itu untuk pembahasan nomor 4, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan membahas nomor 5. Tentukan penyelesaian dari beberapa pertidaksamaan berikut. Baik, untuk yang A, soalnya adalah 2x dikurang 6 lebih besar sama dengan 8x tambah 5. Kita mau cari x, maka kita kumpulkan dulu x ke ruas kiri ya. Jadi 8x pindah ke ruas kiri jadi dikurang ya. Ini min 6 tetap ada dulu, 2x dikurang min 8x. Nah, yang tidak punya x kita pindahkan min 6 ke ruas kanan jadi ditambah. Karena dia di sini dikurang, jadi pindah ditambah. Lalu kemudian ini tinggal min 6x sama dengan 11. Kita mau cari x berarti min 6 kita pindahkan ke ruas kanan ya. Karena jadi dibagi kan, min 6 pindah ke ruas kanan. Jadi kalau dibagi dengan minus, maka tanda pertidaksamaan kita balik ya. Jadi x lebih kecil sama dengan 11 per min 6. Jadi x-nya adalah lebih kecil sama dengan min 11 per 6. Oke, itu untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B, itu soalnya 15 lebih besar sama dengan setengah x tambah 5. Kita pindahkan plus 5-nya ke ruas kiri jadi min 5. Di ruas kanan tinggal setengah x ya. Nah, ini 2-nya bisa kita pindah ruas ke ruas kiri, yaitu jadi dikali, karena di sini kan dibagi gitu ya. Kemudian jadi 10 dikali 2, di ruas kanan tinggal x, jadi 20 lebih besar sama dengan x. Atau kalau kita balik berarti x tandanya kita balik juga. Kalau kita balik tukar posisi, jadi x lebih kecil sama dengan 20. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk yang C, soalnya 8 lebih kecil sama dengan 3 per 2P ditambah 2. Plus 2-nya pindah ke ruas kiri jadi dikurang 2. Ruas kanan tinggal 3 per 2P. Lalu ini 8 dikurang 2 itu 6. Nah, 2 ini pindah ke ruas kiri jadi dikali ya. Karena di sini di kanan operasinya kan dibagi. Kalau pindah berarti jadi dikali. Ya, jadi dikali 2. Kemudian ini 6 kali 2 jadi 12. Ini tinggal 3P ya. 3P. Nah, mau cari P berarti 3-nya harus kita pindahkan, yaitu pindah ke ruas kiri. Karena 3 dikali P dikali, kita pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri, 3-nya jadi dibagi gitu ya. 12 dibagi 3 yaitu 4, ruas kanan tinggal P. 4 lebih kecil sama dengan P, atau kalau kita mau balik berarti tandanya juga dibalik. Berarti P lebih besar sama dengan 4. Oke, ini untuk jawaban yang C. Berikutnya untuk pembahasan yang D. Soalnya 2Y plus 8 dibagi 2 lebih kecil sama dengan 6. 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu jadi dikali ya, karena di sini dia di pembagian. Kemudian setelah pindah tinggal 2Y plus 8. Ini hasilnya 12. 2Y berarti plus 8-nya kita pindahkan dulu ke ruas kanan, yaitu jadi dikurang, karena di sini ditambah. Tinggal 2Y, ini 12 dikurang 8 yaitu 4. Kita mau cari Y aja, berarti 2-nya harus kita pindahkan, jadi dibagi 2 ya. Y sama dengan, Y lebih kecil dari 4 per 2, yaitu 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi penyelesaiannya adalah Y lebih kecil dari 2. Oke, itu adalah untuk jawaban nomor 5 ya. Semoga bisa dipahami. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.